Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadira dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mobilitas elektron dalam semikonduktor. Nah, sebelum masuk pada materi inti, kita ketahui bahwa semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas yang berada di antara isolator dan konduktor. Mobilitas dapat kita lihat dalam gambar. Bagian yang gelap itu menyatakan bagian yang punya muatan total positif berasal dari inti atom dan elektron, bagian dalam yang terikat kuat. Untuk titik hitam itu menggambarkan elektron luar atau elektron valensi dari atom. Dan bayangkan suatu logam dapat dibayangkan sebagai suatu ruang yang mengandung kisi-kisi ion berat yang periodik dalam 3 dimensi yang saling mengikat dengan kuat dan diantaranya diisi oleh kawanan elektron yang bergerak kian kemari. Mobilitas pembawa muatan. Partikel bermuatan atau pembawa muatan yang bergerak dalam benda padat sering bertubrukan dengan kisi-kisi kristal dan ketidakmurnian elektron-elektron pada pita konduksi dalam semikonduktor. Pada dasarnya partikel bebas. Pada keseimbangan termal, energi rata-rata sebuah elektron konduksi dapat dicari dari teorema ekuipartisi energi. Elektron-elektron dalam semikonduktor mempunyai 3 derajat kebebasan dalam ruang 3 dimensi. Energi kinetik elektron diberikan oleh 1/2 Mn VTH pangkat 2 sama dengan 3/2 kT, di mana Mn itu adalah massa efektif elektron, VTH sama dengan kecepatan rata-rata, K sama dengan konstanta Boltzmann, dan T itu temperatur absolut. Nah, elektron-elektron dalam semikonduktor bergerak secara cepat ke seluruh arah. Panas yang timbul karena gerakan masing-masing elektron disebabkan karena tumbukan dengan kisi-kisi atom, atom-atom pengotor, dan beberapa pusat hamburan. Jarak rata-rata antara dua elektron-elektron yang bertubukan disebut jarak bebas rata-rata. Bila sebuah medan listrik kecil diberikan pada sampel semikonduktor, masing-masing elektron memiliki gaya sebesar min Q epsilon dan elektron akan dipercepat dengan adanya medan listrik tersebut. Secara percobaan, dapat dibuktikan adanya perbandingan yang menghubungkan antara medan listrik epsilon dan kecepatan pembawa muatan V. Konstantan perbandingan itu disebut mobilitas. Besar suatu mobilitas dalam semikonduktor itu merupakan suatu parameter yang penting dalam transport pembawa muatan yang menggambarkan kekuatan gerakan elektron karena pengaruh medan magnet. Nah, untuk persamaan mobilitas elektron yaitu mu n sama dengan Q tau C per Mn dalam kurung cm kuadrat per V dikali F, dan Fn sama dengan mu n epsilon dikali epsilon. Nah, nilai mobilitas itu berhubungan langsung dengan waktu bebas rata-rata antara tumbukan atom-atom yang ditentukan oleh mekanisme hamburan. Nah, hamburan kisi menyebabkan panas vibrasi pada kisi atom di atas temperatur absolut. Nilai mobilitas itu berhubungan langsung dengan waktu bebas rata-rata antara tumbukan atom-atom yang ditentukan oleh mekanisme hamburan.
Hamburan kisi menyebabkan panas vibrasi pada kisi atom di atas temperatur absolut. Nah, vibrasi ini akan mengganggu potensi periode kisi dan sebagian energi akan ditransfer antara pembawa muatan dan kisi-kisi atom. Nah, vibrasi kisi akan semakin besar dengan kenaikan temperatur, sedangkan hamburan karena ketidakmurnian menyebabkan pembawa muatan itu bergerak disebabkan karena ionisasi depan, baik donor atau akseptor. Pada gambar ini menunjukkan ilustri dua dimensi dari distribusi muatan di dalam logam. Lingkaran abu-abu itu menunjukkan muatan positif yang terdiri atas inti atom dan elektron-elektron dalam. Titik hitam itu menunjukkan elektron bebas atau kadang-kadang disebut gas elektron. Nah, tanpa pengaruh medan listrik keluar, elektron-elektron bebas itu bergerak secara kontinu sehingga bertumbukan dengan ion yang akan mengakibatkan perubahan arah gerak. Jarak rata-rata antara dua tumbukan itu dinamakan mean free path. Di dalam gas elektron arus rata-rata itu bernilai 0 karena elektron itu bergerak pada arah yang acak. Nah, jika pada metal itu diberikan medan listrik E, elektron akan mendapatkan percepatan A sama dengan QE per M, dan kecepatan akan terus meningkat selama belum bertumbukan dengan ion. Namun, jika elektron menumbuk ion, elektron akan kehilangan energinya dan masuk ke dalam kondisi steady state dan mendapatkan kecepatan tertentu yang disebut kecepatan drive yang arahnya itu berlawanan dengan arah medan listrik. Kecepatan rata-rata elektron dalam keadaan ini dapat dirumuskan V sama dengan mu dikali E, di mana mu ini disebut mobilitas elektron dengan satuan meter per volt detik. Nah, kecepatan drive steady atau kecepatan drive steady state ini menjadi lebih dominan daripada gerakan thermalelektron atau gerakan elektron yang terarah ini menghasilkan arus listrik. Nah, di gambar dapat kita lihat itu jumlah elektron yang mengalir per satuan waktu itu sama dengan N per T. Sedangkan untuk besarnya arus listrik I atau ampere itu I sama dengan N dikali Q per T sama dengan N dikali Q dikali V per L, di mana arena L per T adalah V, yaitu kecepatan rata-rata atau kecepatan drive. Rapat arus J dalam kurung A per M kuadrat adalah J sama dengan I per A sama dengan N dikali Q dikali V per L dikali A. Oke, sekian penjelasan materi tentang mobilitas elektron dalam semikonduktor. Terima kasih.